Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah memeriksa skripsi kamu, dan setelah saya baca, ada banyak hal yang harus diperbaiki di skripsi ini, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Pertama, ini kata proposal ini kamu ubah ya. Karena ini sudah jadi skripsi, jadi ubah saja proposal ini menjadi skripsi. Kemudian setelah saya baca, saya menemukan di skripsi yang kamu buat ini sejumlah kekurangan. Kekurangan pertama sudah pasti mengenai kaidah bahasa dan kaidah ejaan. Mengenai kaidah ejaan nanti kita perbaiki sesudah diperbaiki redaksi kalimatnya ya. Sesudah diperbaiki substansi dari skripsi ini. Jadi nanti sesudah diperbaiki substansi skripsi ini baru kita cek mengenai kesalahan ejaannya ya, dan bahasa. Kemudian kekurangan yang lain yang saya temukan di skripsi ini, yang pertama, di latar belakang itu alasannya tidak kuat, dan alasannya itu tidak sama sekali tidak mendukung rumusan masalah. Ya. Jadi saya lihat di sini alasan kamu meneliti karena setiap anak yang mengidap autisme dalam kekurangan mereka memiliki kelebihan tersendiri yang tidak disangka-sangka. Bahkan mereka lebih hebat dari para ahli terkenal jika setiap kelebihannya diasah, mereka mampu menciptakan sesuatu yang barangkali orang lain tidak bisa melakukannya. Nah, di sini ada sejumlah kesalahan ejaan, kesalahan kalimat, tapi kita tidak fokus di situ dulu. Kita fokus di substansinya. Jadi di sini alasan menariknya penelitian seperti yang kamu ungkapkan di sini tidak sama sekali mendukung rumusan masalah. Ya. Kalau kita lihat rumusan masalah penelitian kamu ini adalah ini ya, gangguan berbahasa. Harusnya kamu menyoroti, ya, harusnya kamu soroti terkait gangguan berbahasa ini untuk alasan penelitian. Nah, itu. Jadi bukan ini. Ya, bukan ini. Nah, ya. Jadi yang dikatakan dengan alasan itu ya, dia terkait dengan rumusan masalah. Misalnya kamu meneliti tentang gangguan berbahasa ini ya, gangguan berbahasa pada anak autis. Maka alasan kamu terkait dengan gangguan berbahasa itu. Apa yang menariknya pada gangguan berbahasa yang terjadi pada anak autis? Itu yang harusnya kamu kemukakan alasannya di latar belakang. Bukan ini. Bukan ini alasannya. Jadi alasan ini tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Begitu. Dan tidak, alasannya tidak cukup. Pertama, dia sudah tidak tepat. Yang kedua, alasannya juga tidak mencukupi, tidak memenuhi syarat. Nah, jadi atas dasar itu ya, kamu pikirkan apa alasan yang lain. Apa alasan yang lain yang lebih tepat. Nah, kemudian setelah saya baca juga skripsi ini, skripsi yang kamu buat terutama di latar belakang ini dulu, di latar belakang ini terlalu bertele-tele ya, tidak fokus. Tidak fokus. Jadi saya sudah merancang latar belakang yang lain ya. Jadi kamu buat latar belakang
skripsi kamu mengikuti pola yang saya arahkan ini. Ya, jadi tolong kamu cermati baik-baik, kamu tulis baik-baik, persis seperti yang saya suruh ini. Nah, pertama perlu saya sampaikan bahwa semua format penulisan skripsi harus merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, itu. Jadi kamu cari buku pedoman itu, kamu ikuti. Mulai dari cover sampai dengan akhir nanti di lampiran. Ketika sudah penelitian. Jadi ikuti format itu. Misalnya ini cover. Cover sesuaikan dengan format penulisan skripsi Prodi PBU 5. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada kakak-kakak letting kamu atau teman-teman kamu yang sudah sudah sidang. Nah, kemudian ini format yang harus kamu ikuti dan format ini sudah saya rancang. Nanti silakan kamu ikuti format ini. Kamu tulis persis seperti yang saya arahkan ini. Pertama, di latar belakang, kamu tulis kalimat ini. Ya, penelitian ini mengkaji titik-titik. Apa yang harus kamu isi di sini? Yang harus kamu isi di sini adalah kamu lihat rumusan masalah penelitian kamu apa dan kamu isi dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau rumusan masalah kan dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau yang kamu isi di sini, ini dalam bentuk pernyataan, sambungan saja. Misalnya penelitian ini mengkaji gangguan berbahasa pada titik dan seterusnya. Pokoknya sesuaikan dengan rumusan masalah. Setelah itu, kamu buat kalimat ini, gangguan berbahasa adalah. Nah, mengapa kita buat pengertian ini? Karena di atas ini tadi kita ada menyinggung tentang gangguan berbahasa yang menjadi fokus kajian. Gangguan berbahasa adalah. Nah, kamu ambil dari beberapa sumber. Boleh buku atau jurnal. Silakan diambil. Tapi ingat, untuk buku itu waktunya 10 tahun, untuk jurnal 5 tahun. Nah, sesudah itu kamu buat kalimat lanjutannya berdasarkan pengertian gangguan berbahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa gangguan berbahasa adalah. Jadi dari sejumlah pengertian tadi kamu rangkum menjadi sebuah pengertian tentang gangguan berbahasa ini. Oke ya. Kemudian kamu lanjutkan kalimat dengan ini. Yang sudah saya buat ini. Kamu tulis saja yang sudah saya buat ini. Tidak usah pikirkan kalimat yang lain. Gangguan berbahasa terjadi pada sebagian anak. Misalnya anak autis yang berperilaku hiperaktif. Anak autis yang berperilaku hiperaktif adalah. Sambung di sini apa? Kamu ambil referensi dari berbagai sumber. Dan jangan lupa sebutkan sumbernya dari mana kamu mengutip. Sebutkan di sini ya. Tidak perlu saya ajarkan lagi lah ya bagaimana cara mengutip. Dulu di mata kuliah menulis, mata kuliah penulisan karya ilmiah itu harusnya sudah kamu ketahui. Kalau sudah lupa, silakan dibuka-buka kembali. Setelah selesai paragraf pertama ini, kamu lanjut ke paragraf kedua langsung. Ya. Penelitian ini menarik dilakukan karena beberapa alasan berikut. Jadi langsung saja kamu kemukakan di sini apa alasan menariknya penelitian ini. Jadi sebaiknya jangan satu alasannya. Tadi kamu kan menulis hanya satu alasannya. Lebih tepat itu sebaiknya minimal 3 alasannya. Minimal 3. Nah, kamu isi apa alasannya? Ingat, alasan yang kamu buat tadi yang saya tunjukkan di pembahasan awal tadi tentang
alasan kamu itu tidak tepat. Kamu pikirkan apa alasan yang lain. Dan harus kamu ingat bahwa yang alasan kamu masukkan kemari adalah alasan terkait dengan rumusan masalah. Kalau yang tadi tidak ada hubungan dengan rumusan masalah. Kalau kamu ingin melihat tentang gangguan berbahasa, maka kamu jelaskan di alasan. Di gangguan bahasa yang terjadi pada anak autis itu, apanya yang menarik di situ? Itu yang kamu tulis di sini. Oh, dia itu sering begini-begini. Dia itu kalau berbahasa seperti ini. Nah, itu yang kamu sebutkan di sini. Nah, kemudian di dalamnya ada saya buat catatan. Alasan itu yang sudah kamu buat ini perkuat dengan teori, baik dari buku maupun jurnal. Teori yang kamu ambil harus terkait dengan alasan. Jadi kan kamu sudah buat alasan di sini tadi, sudah ada alasannya. Alasan itu kamu kuatkan dengan teori. Alasan kamu perkuat dengan teori. Ambil dari buku atau jurnal. Dan alasan itu tidak boleh terpisah dengan teori itu tidak boleh terpisah dengan alasan. Haruslah teori itu memperkuat alasan. Nah, kemudian sertakan pula dengan contoh. Contoh untuk semakin kuatnya alasan. Nah, jadi ambil teori yang pertama dan teori harus terkait dengan alasan, lalu ambil contoh. Ambil contoh untuk semakin memperkuat alasan. Contoh itu boleh ambil dari hasil penelitian orang lain. Ya. Ambil dari hasil penelitian orang lain atau dari anak autis yang hendak kamu teliti. Boleh. Jadi kan kamu mau meneliti tentang anak autis itu, kamu kan harusnya sudah mengobservasi lebih dulu. Begitu kamu observasi, ada yang menarik di situ. Itulah yang kamu tuangkan di rumusan masalah itu. Di alasannya. Nah, kalau diambil dari anak autis yang hendak diteliti, kamu gunakan kalimat ini. Di contohnya, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan. Nah, itu. Kamu sebutkan dulu kalimatnya, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan. Nah, kemudian boleh lanjutkan misalnya ditemukan bahwa, silakan lanjutkan apa yang kamu temukan di situ. Dan ingat, yang kamu temukan ini lagi-lagi terkait dengan alasan. Jadi jangan nanti alasannya lain, teorinya nggak berhubungan dengan alasan, contohnya juga tidak berhubungan dengan alasan. Nah, itu lebih kacau lagi. Jadi semuanya saling terkait. Nah, sesudah kamu tampilkan contoh, kamu jelaskan. Jelaskan contoh itu. Penjelasan terhadap contoh harus berkaitan dengan alasan. Nah, jadi alasannya di sini apa? Misalnya alasannya di sini tentang A, maka kamu harus jelaskan tentang A itu yang terkait dengan alasan. Hal yang sama juga berlaku untuk alasan yang kedua dan alasan yang ketiga. Ya, berlaku. Nah, jadi 3 saja sudah cukup. Menurut saya alasannya ini lebih kuat. Seperti itu. Setelah itu selesai mengenai alasan, kamu langsung masuk ke penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Ingat ya, penelitian yang relevan dengan penelitian ini itu yang kamu masukkan di sini. Nah, awali kalimatnya dengan ini. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apa? Sebutkan. Jadi silakan ambil di proposal kamu, urutkan berdasarkan tahun terlama. Pola penulisannya, ya, ini nggak ada ya, maaf. Urutkan berdasarkan tahun terlama. Misalnya kamu mengambil, kan bisa jurnal, berarti kan 5 tahun terakhir, berarti sesudah jurnal, misalnya ada jurnal tahun 2019, lalu ada jurnal tahun 2020, atau ada jurnal tahun 2018, lalu ada jurnal tahun 2019. Kamu tulis dulu yang 2018-nya, baru lanjutkan dengan 2019 dan seterusnya. Nah, begitu ya. Itu yang harus kamu munculkan di
penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dan jangan lupa di setiap penelitian itu kamu sebutkan meneliti tentang apa, lalu hasilnya bagaimana, kemudian relevansinya dengan penelitian kamu apa, lalu bedanya di mana. Itu yang harus kamu sebutkan. Jadi sebutkan yang pertama relevansi penelitian harus memuat, yang pertama adalah meneliti tentang apa penelitian itu. Nah, meneliti tentang apa, kemudian hasilnya bagaimana. Ya, hasilnya bagaimana. Nah, ini cukup disebutkan saja hasilnya, tidak perlu ada penjelasan. Sebutkan saja hasilnya. Lalu relevansinya dengan penelitian kamu apa? Apa relevansinya dengan penelitian kamu? Lalu perbedaannya apa? Nah, itu saja. Selesai. Sudah, itu saja yang perlu kamu bahas di latar belakang. Tidak perlu bertele-tele di latar belakang. Karena inti latar belakang itu adalah kamu cukup menjelaskan meneliti tentang apa, lalu alasannya apa, ya cukup itu, dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta observasi atau pengamatan pribadi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang kamu teliti. Jadi semua yang saya jelaskan tadi, alasannya apa, teori-teorinya bagaimana, dan seterusnya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu semua untuk memperkuat latar belakang. Jadi tolong ditulis mengikuti pola yang saya jelaskan. Kita lanjut ke 1-2, rumusan masalah. Di rumusan masalah ini kamu buat saja kalimat seperti yang sudah saya buat ini. Ya, ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah ini adalah, masalah penelitian ini adalah bagaimanakah dan seterusnya. Nah, kemarin di seminar itu saya kan mengusulkan bunyi fonetik. Cuman sesudah saya kaji-kaji, sebaiknya kamu jangan fokus di bunyi fonetik. Kamu fokus pada gangguan berbahasa saja. Setiap gangguan berbahasa kamu munculkan, kamu jadikan sebagai hasil penelitian. Ya, setiap gangguan berbahasa pada anak autis ini kamu munculkan di hasil penelitian nantinya. Jadi jangan fokuskan di bunyi fonetik saja, supaya kita bisa tahu bagaimana gangguan berbahasa secara umum yang terjadi pada anak autis. Nah, nanti terkait ini mungkin bisa dikonsultasikan kembali dengan pembimbing 2 seperti itu ya. Dan saya mengusulkan seperti itu. Jadi sebaiknya ini diganti saja kembali menjadi bagaimanakah gangguan berbahasa pada anak autis berperilaku hiperaktif di SLB Utun Gelinggang. Oke, berikutnya tujuan penelitian sesuaikan dengan rumusan masalah. Lalu manfaat penelitian. Ya. Manfaat penelitian kamu bagi menjadi 2, teoretis dan praktis. Apa manfaatnya? 1, 2, 3. Tidak harus 3, boleh 4, 5. Ini saya cuma membuat sampelnya saja. Ingat, manfaat penelitian ini isinya adalah kira-kira sesudah kamu meneliti, apa kontribusi atau sumbangan hasil penelitian terhadap hasil penelitian kamu ini terhadap yang kamu teliti. Apa yang sumbangannya apa? Nah, apa kontribusinya bagaimana terhadap, misalnya terhadap pendidikan, terhadap lembaga pendidikan, terhadap masyarakat, apa kontribusinya? Nah, itu. Jadi kamu masukkan kemari, baik di teoretis maupun praktis. Selanjutnya, di definisi operasional. Di definisi operasional cukup 2 saja yang kamu masukkan, yaitu gangguan berbahasa apa? Ya, gangguan berbahasa adalah, kemudian anak autis berperilaku hiperaktif adalah. Kamu itu saja. Ingat yang dikatakan definisi operasional ini disampaikan secara langsung. Artinya apa? Tidak perlu ada usul-usulnya, asal-usulnya, tidak harus dititik beratkan pada pengertian
dan harus dititik beratkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti. Jadi sesudah kamu kaji dari sejumlah sumber, kamu kan tentu sudah tahu apa itu anak autis yang berperilaku hiperaktif. Nah, kamu buat di sini pengertian itu versi kamu sebagai peneliti. Nah, cukup dua ini saja. Nah, inilah kerangka bab 1 yang harus kamu ikuti. Jadi, tulisan-tulisan yang bertanda merah seperti ini, kamu tulis saja persis seperti ini. Nah, ini ya, tulis saja persis seperti ini. Nah, ini juga sama, tulis seperti ini. Nah, itu. Jadi begitu ya, silakan dikerjakan di bab 1. Untuk sementara pembimbingannya di bab 1 dulu. Kamu buat dulu bab 1-nya persis seperti yang saya arahkan ini. Begitu juga kalimatnya yang kamu buat persis seperti ini. Ya, itu. Kemudian apa kekurangan proposal kamu? Tadi saya sudah menjelaskan sepintas ya. Kekurangan yang lain di sini adalah kamu terlalu bertele-tele dan membahas sesuatu yang nggak penting. Misalnya ini. Untuk apa menulis tentang bahasa adalah? Ini nggak perlu. Ya, nggak perlu ini. Nah, kemudian kekurangan yang lainnya adalah kamu menulis alasan hanya ini. Nah, ini juga, dan alasannya juga tidak cocok. Nah, maka itu harus kamu perbaiki. Lalu di sini juga tidak berurutan ini. Kamu buat tahun 2019 dulu, tapi 2018 di sini. Harusnya 18 dulu baru 19. Nah, ini kan berurutan ini 19 di sini. Ini harusnya ke atas. Nah, ini harusnya ke atas lagi. Nah, begitu. Kemudian ini ya, tolong ya, ini jangan seperti inilah. Ini langsung dirapatkan begini. Nah, begitu. Oke. Ini juga bukan teoritis ya, tapi dia itu teoretis. Nah, tolong diperhatikanlah mengenai kesalahan ejaan ini sebelum saya periksa juga, tapi kamu tolong cek kembalilah mengenai kesalahan ejaan ini. Ya. Kemudian mengenai penulisan penomoran ini, kamu lihatlah formatnya. Intinya, sebelum kamu mulai menulis, lihat dulu format penulisan skripsi punya Prodi Bahasa Indonesia. Kalau kamu tidak tahu, silakan tanyakan kepada teman-teman yang sudah sidang. Silakan ditanyakan. Baik, sementara kita bimbingan bab 1 dulu. Silakan dikerjakan persis seperti yang saya suruh. Setelah itu, setelah selesai bab 1, baru kita lanjutkan dengan bab 2. Saya rasa cukup sekian. Selamat bekerja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.